Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa malaikatihi wa jami'i tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ulama'i al-'amilin wa syuhada wa salihun wal qurun fasul ulama'i al-mujtahidin wa nakhus khususan asyam al-wahidati min asyad al-ustadin qadam al-mujtahidin azwajihim wa auladihim wa dhurriyyatihim wa sunnah جميع آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pun baca kitabnya? Belum kan? Nah, silakan cari pasangannya masing-masing dan lanjutkan membacanya. Yang nggak dapat pasangan sama Pak Idam, ayo cari pasangan. Boleh samping kanan samping kiri, boleh depan belakang, yang penting dapat pasangan. Kita lihat siapa yang belum dapat pasangan nanti sama Pak Idam. Oke, kau dulu sih belakang. Iya, monggo, silakan cari pasangannya. Yang Alia sama Alia, yang Mualimat sama Mualimat. Bismillah. Yes, ayo. 10 menit.
Kelas? Yes, absensinya kemarin? Absensinya? Saya cek dulu bukunya masing-masing yang kemarin. Bisa nggak mengidentifikasi saksia dari silsilah ahli warisnya masing-masing. Yang kemarin masuk Mbak Alifia, Mbak Alifa mana Mbak Alifa? Mbak Alifa mana? Wis Mbak Alifa. Ayah sama ibunya lengkap ya? Enggak ada semua. Ayah sama ibunya ada enggak? Ada, ayahnya ada. Oh, ayahnya enggak ada, sudah enggak ada, sudah almarhum. Kemudian ibunya ada ya? Wis, kemudian dari ayah dan ibu sampean itu selain sampean ada berapa bersaudara? Lihat tabel sampean. Ada berapa bersaudara sampean? Adik laki-laki. Sebutannya apa dalam saksia waris, ahli waris? Apa? Dalam akhun syakik ya. Akhun kof itu tulisannya, tapi bacanya akhun syakik gitu nggih. Kemudian ayahnya sampean, Mbah Kung. Mbah Kungnya namanya siapa? Gusmi. Ya, Gusmi itu sebutannya apa dalam jadun? Terus istrinya namanya siapa? Sebutannya apa? Jadatun. Kemudian nanti ibu sampean tadi ya punya ayah ya. Punya ayah. Namanya siapa? Marlin. Nggih, monggo. Marlin.
Kakek ya, kakek dari ibu ya. Sebutannya apa itu? Pinter itu ya sebutannya ya. Kalau jadun saja itu berarti abul ab. Bapaknya bapak. Jadun saja, nggak usah jadun liab. Tapi kalau yang jadun lium itu berarti kakek dari ibu gitu ya. Nyebutnya caranya gitu, benar. Kemudian yang ibunya ibu, namanya siapa? Sebutannya apa dalam kok jadun liab sih? Ibunya ibu kok tadi udah bener loh. Jadatun lium. Tadi kan jadatun liab, lium. Maka gandengan jadun lium, gandengannya jadat. Ini monggo. Oh, kelas Mbak Rifa. Kemudian masuk lagi Mbak Anggra ini. Mbak Anggra ini. Nggih. Ayah ibu masih lengkap ya? Wis. Selain sampean berapa bersaudara? Nomor 1 siapa namanya? Paris. Nomor 2 Nasya sampean. Nomor 3 siapa? Saya nomor 1. Oh, jenengan nomor 1. Nomor 2 siapa? Paris. Nomor 3 Nasya. 4 Enggak ada. Kan 3 bersaudara. Oh 3 dah. Oh 3. Kalau Faris sebutannya apa yuk? Kalau satunya yang Nasya? Pinter, rukun sagiko. Kemudian ayah ibu sampean ya, ayah sampean itu kan punya orang tua, punya ayah. Namanya ayahnya siapa? Ayahnya ayah sampean, masih ingat? Siapa? Bahar. Bahwar. Bahwar itu dalam waris jadi apa? Jadun. Bahwar istrinya namanya siapa? Itu dalam waris namanya apa? Nah, Mbak sampean itu selain ayah sampean punya berapa anak? Mbak sampean yang dari ayah sampean berapa bersaudara? Wis gitu. Loh, sampean ayah sampean nggak tahu saudaranya siapa berapa? Lah iya sebutno berapa? Seingat sampean berapa? Ayah sampean nomor berapa sih? Nomor 6. Nomor 1 siapa? Nggak tahu. Nomor 2 3 4 5 Bude. Nah, Bude itu sebutannya apa kalau dalam waris ayo? Bude A sebutannya apa? Itu kan berarti kakaknya, Mbak Yunya kakak sampean saja. Mbak Yunya ayah sampean kok. Ayo. Itu kan Mbak Yunya. Ayo. Keliru. Pinter. Amat, enggak usah pakai liap om. Kalau sudah amatun itu berarti sudah saudaranya ayah gitu. Terus nomor 6 ayah sampean. Nomor 7 siapa? Adiknya ayah sampean. Cowok cewek. Berapa bersaudara ayah sampean tadi? 8. Nomor 7 enggak tahu. Nomor 8. Masa enggak tahu. Masa cuma Bude siapa tadi? Masa Bude kutok. Ini ya, melalui video ini nanti tak share. Bapak kamu nggak kenal paman sama bibimu. Bude sama Pak Demu kamu nggak kenal ya. Kayak tanda ya. Mbak Anggra ini. Terus sudah. Nggak nganu aja. Nggak semuanya nanti. Mbak Anin dia. Mana Anin dia? Mbak Anin dia. Sampai berapa bersaudara Mbak Anin dia? 2. Sampai berapa? Sampai nomor berapa? Nomor 1. Yang kedua adiknya laki-laki perempuan namanya siapa? Laki-laki. Nah, sebutannya apa dalam waris? Akhun Syaki. Kemudian ibu sampean itu berapa bersaudara? Ibu sampean berapa? 8. Ibu sampean nomor berapa? Nomor 7. Nomor 1 siapa? Budi Rohma. Sebutannya dalam waris apa? Pintar. Saya tadi tanyanya tentang ibu ya, tentang garis ibu. Jadi jawabnya harus kholun atau kholatun. Budi Rohma sebutannya apa? Kholatun. Nomor 2 siapa? Karangan aku gak ngerti. Masih mau karang tapi gak ngerti. Budiro. Perempuan masih ya. Berarti masih siapa? Kholatun. Nomor 3?
Budi Halimah perempuan lagi. Siapa? Dalam waris? Kholatun lagi. Nomor 4? Budi Anis perempuan semua. Terus kemudian siapa? Masih kholatun ya. Nomor 5? Budi Sikiyah perempuan lagi. Masya Allah. Terus nomor 6? Nomor 6 Pak D. Makhrus. Berarti kakaknya ibu sampean. Ibu sampean tadi nomor berapa? Nomor 7. Terus nomor 8 adiknya ibu Pak Lizain. Itu siapa sebutannya? Kholo. Nah, tahu ya, cara nyebutnya begitu. Jadi bisa membedakan antara saudaranya ayah sama saudaranya ibu. Kemudian tadi Mbak Nindya ada. Yang kemarin Mbak Afiaska. Afiaska Budi. Nah, Mbak Afiaska. Berapa bersaudara sampean Mbak Afiaska? 2. Sampean nomor berapa? Nomor pertama. Yang adik sampean laki-laki perempuan? Namanya? Dalam waris sebutannya apa? Ukhtun Syakiko. Sampean ayah itu sama ibu pernikahan satu-satunya. Sebelumnya ayah belum pernah menikah ya. Ibu sebelumnya juga ya, aman ya. Kok nggak ada kayak saya sih? Lo keren kan? Jadi ilmu warisnya terpakai, lengkap nanti. Kemudian ayahnya sampean berapa bersaudara? Ayahnya sampean nomor berapa? Nomor 4. Nomor 1 siapa? Ayo, awas nggak kenal. Lah, bodoh aja. Iya tapi kan ini mesti kan. Ya wes nomor 2. Ya oke alasan lah, enggak apa-apa lah. Nomor 2. Ayo, Pak Didul, Pak Demat. Itu sebutannya apa dalam waris? Ayo. Saya tadi tanya saudaranya ayah kok Amun. Terus nomor 3 siapa? Budiani, sebutannya apa? Amma. Tuh, nomor 5? Ayah wes. Oh, cuma 4 ya, ayah sampean. Oke. Sekarang saudaranya ibu. Berapa bersaudara ibu? 2. Ibu nomor berapa? Nomor 2 siapa? Ya adiknya laki-laki perempuan. Siapa namanya adiknya ibu tadi? Oh, adiknya ibu laki-laki. Siapa namanya? Om Chandra. Om Chandra sebutannya apa? Kholun. Pintar. Oke, sekarang yang agak sulit ya. Tadi sudah paman DBO, pertanyaan paling enggak itu nanti. Wes. Sekarang siapa? Bilqis masuk kemarin Bilqis. Mana Bilqis? Bilqis. Wes. Langsung. Ayah sampean berapa bersaudara? Langsung. Ayah sama nomor berapa? Nomor 2. Nomor 1 siapa namanya? Aduh. Ayo. Hamidah, Bude Hamidah ya. Bude Hamidah, oke. Bude Hamidah nikah sama siapa? Bude Hamidah belum nikah. Oke, selamat. Enggak, maksudnya Bude Hamidah sebut apa dalam waris? Amatun pintar. Nomor 2? Nomor 3? Tante nih, berarti kan adiknya bapak ya. Tante nih, suaminya namanya siapa? Om kamu ya Pak? Om apa Le? Om Rizal. Ya, oke. Bule nih, apa tante nih sebagai apa dalam warisnya sampai? Bule Amatun, oke. Nah ini tadi tante Rizal. Om Rizal, Chandra apa Om Rizal? Om Rizal. Chandra apa Chandra? Oh iya, Om Rizal sebagai apa ya? Perhatikan ini penting ini. Om Rizal sebagai apa ya? Om Rizal kan suaminya Tante Ni. Nah, ini sebagai apa itu? Om Rizal ayo. Dalam waris sampean. Ayo yang lain siapa? Keliru sampean. Siapa? Ya, tapi sebutannya apa? Yuk harus disebutkan. Namanya siapa? Zaujul Ammah tuh. Zaujul Ammah kan
Itu kan suaminya bibi, suaminya Tante. dalam waris nggak ada. Karena dia kan menantu, orang luar, ya kan? Yang saudaranya ayah kan yang tante nih, ya kan? Nah, nanti yang bisa potensi untuk mendapatkan ini yang tante nih. Tapi yang Om Rizal, meskipun jenengan manggilnya Om, tapi dia orang luar. Ya, paham ya? Yes, oke. Itu contohnya nanti. Harus bisa bedakan mana yang amun, mana amun. Ya amun, amatun itu yang saudara. Kalau yang suaminya atau istrinya bukan, sudah bukan. Sama seperti nanti kholun, kholatun. Itu adalah saudaranya ibu, baik yang laki-laki maupun perempuan. Tapi yang suami atau istrinya bukan, orang lain itu. Pun. Lanjut Bilqis Cut Kaila. Buntu Cut Kaila. Cut Kaila. Oke, dukuran. Cut Kaila. Ibu sampean berapa bersaudara? 6. Wakai. Ibu sampean nomor berapa? 6. 6 terakhir. Terus nomor 1 siapa? Awas satu lagi. Mosok manggilnya kamu Dini gitu. Bu Lini. Oh enggak, bukan Bude. Bude. Ya, Bude Lini. Ya, Bude Lini suaminya nama siapa? Suaminya Bude Lini. Nggak tahu. Kamu manggilnya apa? Ayah. Oh gitu. Iya. Oh, nomor 1 itu ya. Iya. Nah, Bude Lini dalam waris sebutannya apa? Bude. Khola. Khola atau khola nggih. Kemudian suaminya sebutannya apa? Zaujul khola. Pinter. Zaujul khola. Jadi jenengan harus bisa bedakan itu termasuk ahli waris atau bukan. Karena nggak ada nanti di tabel nggak ada. Nomor 2 siapa? Nggak tahu. Nah, oke. Nah, laki-laki apa perempuan? Nggak tahu. Loh, hari raya nggak kumpul lah. Nomor 3 siapa? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Yang tahu cuma nomor 1. Nomor 4. Nomor Nggak 4 tahu. nggak tahu juga. Nomor 5. Nggak tahu. Nomor 6 ibu. Ya. Oh, berarti yang akrab cuma yang sama pertama. Pintar semua. Oh, Di kota. kota-kota Pulau-pulau lain. lain. Oh gitu. Tapi kan tahu kalau ibu kamu itu nomor 6, Iya. terus yang Bude siapa tadi? Ini. Bu Lini itu nomor 1 tahu kamu. Tahu. Nah, PR besok cari tentang ibu ya, mosok nggak tahu wes. Kemudian siapa ini? Wes itu aja dulu, wes. Kasih tepuk tangan untuk semuanya. Ya, saya kasih apresiasi yang tahu silsilah keluarganya itu penting sekali. Kenapa Mbak? Mohon maaf ya, karena nanti sampean itu akan punya generasi-generasi lanjutan. Yang mana generasi-generasi ini semakin lama semakin kesini itu semakin tidak mengenali bahkan dengan saudaranya sendiri. Akan semakin punah. Maka sehingga mohon maaf nanti nggak akan tahu ini keturunan siapa, saya nomor berapa. Ya minimal kamu sendiri aja lah. Minimal kamu sampai mbah ya. Kemudian orang tuamu berapa bersaudara sama ibu berapa saudara. Minimal itu aja. Minimal itu aja. Nanti kalau sudah tahu itu nanti gampang. Kamu sebagai pencatatnya aja nggak apa-apa. Kamu catat. Biar mbah namanya siapa? Dari ayah dulu, diurut dari ayah. Nanti kemudian yang ini punya istri namanya siapa? Oh menikah 2 kali ya nggak apa-apa. Dari pernikahan pertama punya anak apa enggak? Seperti itu. Sisi, ada lagi yang belum saya tanyakan tadi. Bu Dil ini masih sampean ya? Mbak siapa namanya? Mbak siapa ini? Mbak Cut Kaila. Bu Dil ini tadi punya anak berapa? Kalau kamu tahu Bu Dil ini saja, pastinya kamu agak akrab dengan Bu Dil ini. Itu tinggal satu kota sama kamu. Dari mana sampean? Surabaya. Oh iya, Surabaya lali aku. Nah, Bu Dil ini punya berapa anak? 2. Yang pertama namanya siapa? Sita. Perempuan berarti ya. Yang kedua? Iya. Nah, sama-sama perempuan berarti. Iya. Oke. Sita sama Lia kedudukannya apa dalam waris? Sita sama Lia. Ayo, nanti abis ini juga sampai ya. Sita sama Lia kedudukannya dalam waris apa? Ayo, diingat-ingat. Bu Dil ini tadi garisnya ke siapa? Ibnu Kholatin. Ibnu Khol, iya sih.
Kan Budil ini kan tadi saudara ibunya, bukan saudara ayahnya. Nah, itu loh pentingnya. Ibnu Kholah ada nggak di situ? Nggak ada. Jadi Siti sama Lia itu, Sita sama Lia nggak dapat waris nanti. Kalau samanya meninggal maksudnya. Ya, oke ya. Nanti bisa bedakan. Kun, sekarang lihat ke papan tulis langsung. Lihat papan tulis. Ini penting sekali. Yes. Ini kita ibaratkan Ana ini adalah si mayitnya ini. Ya, Ana ini adalah si mayitnya. Laki-laki ini. Ini adalah mayitnya. Oke. Yes. Ana ini ya, dia punya ayah sama punya ibu. Ayahnya namanya Amin, ibunya namanya Sofia. Amin sebagai apa dalam waris? Abun. Dia Sofia sebagai umum. Abun sama Amun. Ngapain sampai itu? Abun sama Umun, oke? Ya, oke. Akan polar ya. Oke. Amin sama Sofia ini ketika menikah tidak hanya punya anak saya, tidak hanya punya anak saya. Tapi ada kakak saya, namanya siapa? Kabir. Ada adik saya namanya Muniro. Perempuan. Lah kakak saya ini siapa? Akun Sakti. Kemudian Muniro. Oke, konsentrasi ya. Lalu saya ini menikah dengan Romla. Ini contoh ya, cocok ngomong bojoku iki aku. Ini contoh aja. Saya menikah dengan Romla. Romla ini jadi siapa? Oke, ketika setelah dalam pernikahan ini saya punya 3 anak. Yang pertama namanya Jawad, ya laki-laki. Yang kedua namanya Amir. Yang ketiga namanya Maimunah. Oke. Jawad ini sebagai apa? Ayo. Pinter ya, Ibnu. Amin. Maimunah. Nah, kok Ibnatun, Bintun. Bintun ya, sesuai dengan tabel waris. Bintun. Oke. Lalu Amin ini saya nikahkan dengan Nani. Sebelum saya meninggal, saya ini ya kayak Korea. Gede lihat apa? Oh, Zahra. Saya nikahkan dengan Zahra. Setelah dalam pernikahan Amir dengan Zahra ini punya 2 anak, Husain dan Hasan. Oke. Zahra sebagai apanya saya? Ya opo sebutan? Zaujatul Ibn ya. Nanti sampai bisa punya gambaran Zaujatul Ibn. Oke. Husain dengan saya apanya? Apa? Ibnu Hasanah. Bintu Ibnin. Oke ya, Bintu Ibnin. Lalu Maimunah Jawad belum menikah karena sedang melanjutkan S3 ya di Jerman. Jadi dia masih konsentrasi kuliah. Ya Maimunah saya nikahkan dengan Sofyan. Punya 2 anak, Kamil sama Laila. Sofyan ini apanya saya? Sofyan. Zaujatul. Jadi konsepnya adalah mudhof-mudhofilah. Zaujatul binti. Terakhir mesti dikasroh ya. Zaujatul binti. Oke. Kamil sebagai siapa saya? Ibnu bintin ya. Ibnu tapi bintin. Laila sebagai apa? Bintu bintin. Ingat-ingat ya nanti kondisinya. Karena nanti kita akan melingkari siapa saja yang berpotensi dapat dan siapa saja yang pasti tidak dapat. Ada yang nanti ada 3 ya. Ada yang pasti dapat. Ada yang mungkin dapat. Ada yang tidak dapat sama sekali. Memang tidak dapat. Nanti ada 3 kemungkinan. Nanti kita kasih tanda ya. Siapa yang pasti dapat, yang mungkin dapat, dan siapa yang tidak dapat. Nah, ya sangunya yang tabel hijau itu. Ini sudah saya tarik ke atas. Saya ini punya orang tua Amin sama Sofia. Ya, Amin sama Sofia. Amin tadi Abun ya. Sofia sebagai Umun. Oke.
ayah saya Amin ini mempunyai ayah namanya Rohim dan mempunyai ibu namanya Bariah. Rohim sebagai apa? Bariah sebagai apa? Selain ayah saya Amin ini, dia punya saudara lain, yaitu namanya Jamal kakaknya dan Murtafi'ah. Oke, kakaknya namanya Jamal, adiknya namanya Murtafi'ah. Nomor 2 ayah saya. Oke, Jamal ini sebagai apa? Kalau dari saya, Amun, Syakik, pinter, Amun Syakik. Karena nanti ada Amun. Ya, ada Amun Syakik, ada Amun Li'un, nanti ada. Oke, nanti kita tambahin. Murtafi'ah sebagai apa? Ammatun Syakiko, kandung kan langsung. Dari satu kakek nenek, ya, tunggal kakek nenek, ayah saya punya 2 saudara ini. Sehingga Amun Syakik sama Ammatun Syakiko. Oke. Sebelum ayah saya menikah dengan Sofia, di masa lalunya menikah dengan Juwairiyah. Nah, dari pernikahan Juwairiyah punya 2 anak kembar, Sajid dan Sajidah. Sajid dan Sajidah. Oke. Dari sudut pandang saya, Sajid ini siapa saya? Saudara tiri. Ya, sebutnya langsung di situ. Akun. Sajidah. Itu kamu bedek kelakannya orang oke. Oktun Li'ab. Kemudian ibu saya juga di masa lalu, setelah meninggalnya ayah saya menikah dengan Malik, atau di masa lalu menikah dengan Malik lah. Pokoknya di pernikahan punya anak kembar namanya Sodik dan Sodika. Oke dulu, sebentar. Juwairiyah apa saya dulu? Tadi belum. Juwairiyah apa saya? Zaujatul Abi. Istrinya apakah istrinya ayah mesti ibu? Nah, ini pinternya. Istrinya ayah belum tentu ibu. Karena ibu saya kan ini. Ya paham ya? Istrinya ayah belum tentu ibu saya. Paham ya? Jadi jangan itu istrinya ayah saya. Berarti kalau kamu disambang ayah sama ibu kamu, ditanya sama teman, itu siapa? Itu ayah saya. Nah, itu istrinya ayah saya. Oh jangan. Orang yang mendengar, oh, istrinya ayah kamu. Lah itu ibu kamu atau istri mudanya ayah kamu, bisa jadi. Loh ya makanya kalau jawab yang jelas. Kalau ibu mesti ya istrinya ayah kamu. Tapi kalau istrinya ayah kan belum tentu. Mungkin sudah bisa, atau mungkin justru dimadu. Lu bisa saja kan ini? Nah, oke. Kami milih yang mana terserah. Kemudian Malik ini juga apa saya? Malik. Zaujul ummi. Suaminya ibu. Apakah suaminya ibu mesti ayah? Betul. Karena ya suaminya ibu kan belum tentu ayah. Karena mungkin kalau ini kan bisa dimadu ya. Mungkin ayah saya mungkin punya 2 istri, bisa saja. Ibu saya dengan Juwairiyah, bisa saja dalam Islam ya. Tapi kalau ibu saya Sofia, ini kemungkinan ayah saya yang meninggal duluan kemudian menikah dengan Malik, atau dulu menikah dengan Malik kemudian menikah dengan ayah saya, bisa saja. Lah, tapi yang jelas punya 2 anak kembar juga, Sodik sama Sodiko. Apa saya ini? Ayo, apa saya? Akun lium sama. Oke, akun lium, uhtun lium. Oke, bentar ya. Lalu ya tadi Rohim sebagai apa? Jadun Jadun. Selain punya ini tadi ayah punya anak ayah saya juga punya kakak namanya Jamal, punya adik namanya Murtafi'ah ini nikah dengan Arif. Apa saya ini? Terus mulai ruwet di Ustaz. Ini kan Abun. Ya, ini apa tadi? Amun sih. Yang ini Zaujul. Kalau ini tadi Zaujatul Ammi.
Oke. Ibu saya, Sofia, ini juga punya ayah dan ibu. Ibunya namanya Farwa, ayahnya namanya Qasim. Lah, bapaknya ibu saya, Qasim ini sebagai apa? Jadun li'um. Jadun tapi yang li'um. Kakek tapi dari garis ibu. Ya, kakek tapi dari garis ibu. Sedangkan yang Farwa ini jadah li'um ya. Jadi nenek tapi dari garisnya ibu. Ustaz tadi ada amun sakik, ada amatun sakiko, berarti ada yang li'ab sama li'um, ada. Kakek saya dulunya juga pernah menikah dengan Hamidah. Dengan Hamidah. Iya, kakek saya pernah menikah dengan Hamidah dulunya. Dan ini dari pertikahannya ini punya anak namanya Solih. Solih sama Laliha, oke. Soliha. Solih sama Soliha. Oke. Sekarang Hamidah ini apa saya? Zaujatul jaddi ya. Istrinya kakek saya. Istrinya kakek. Apa istrinya kakek mesti nenek? Nenek saya kan yang ini. Ya, paham ya? Yang nenek saya yang ini bukan. Dan kadang-kadang orang Jawa atau mungkin di bahasa Indonesia itu nggak bisa kata-kata, nggak di bahasa Indonesia ini sebutannya nenek kan? Ini sebutannya tetap nenek, meskipun bukan. Masa berani manggil nenek? Hei, istrinya kakek, masa berani? Nggak ada kan? Sama. Nah itu kekurangan bahasa Indonesia atau bahasa yang lain selain bahasa Arab, kurangnya gitu. Nggak bisa menempatkan posisi saksiannya. Karena itu penting dalam waris itu. Nanti bisa menentukan siapa yang pasti dapat, siapa yang mungkin dapat, siapa yang tidak akan dapat. Pun kemudian yang soleh solihah, apa saya ini? Nah, ingat ya, soleh solihah itu meskipun secara tulisan sejajar sama ini, tapi bukan. Soleh solihah ini sejajar sama siapa? Ini kan Amin sama Jamal. Soalnya kan anaknya kakek sama istrinya kakek. Nah, berarti sama Amun dia. Nanti juga gitu. Mungkin nenek saya dulu pernah nikah dengan dari pernikahannya ini. Amin Aminah. Amin Aminah. Amin sampai Aminah. Berarti apa wes? Terakhir. Amin sampai Aminah. Ya. Sekarang begini. Lihat di tabel, ya. Yang pasti dapat kita lingkari. Ya, yang pasti dapat atau ya kita lingkari lah. Yang pasti dapat siapa? Yang paling dekat. Pasti dapat. Pasti dapat. Nah, Umun pasti dapat. Terus apa lagi? Apun pasti dapat ini. Pasti. Terus siapa lagi? Nah, ini. Jawat pasti dapat. Wes, pasti dapat ini 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu pasangan, ya pasangan baik suami atau istri, orang tua, ayah dan ibu yang kandung, ya. Kemudian sama anak, pasti dapat itu. Pasti dapat. Nah, yang nggak pasti dapat kita kotai, yang nggak pasti, yang belum mungkin, yang mungkin dapat kita kotai, yang mungkin dapat siapa? Nah, ini mungkin dapat ini. Mungkin kita kotai. Mungkin dapat. Kenapa bisa mungkin dapat? Kalau nanti tidak ada. Iya, kalau ayahnya artinya meninggal saya. Ini ternyata kakek saya, ayah saya duluan, kemudian baru saya. Sehingga ketika saya meninggal, saya sudah nggak punya ayah, tapi masih punya kakek. Sehingga dia mungkin. Terus Bani A. Nah, ini mungkin dapat ini. Jatuh, mungkin dapat. Terus ke bawah. Ini Husain.
sana. Kamil. Ibnu ibnin, bintu ibnin. Terus? Ada. Di kota ada nggak? Nah, Kamil tadi sebagai apa? Ya apa sebutannya di warisan Pak? Bintu binting. Ya kan bintu ada nggak? Enggak. Bintu binin Laila. Loh kok ya kok bisa nggak dapat? Nah, ini nanti masuknya dawil ini kan masih kerabat kan? Maksudnya cucu saya loh ini. Maksudnya nggak dapat? Ini kan cucu saya. Dan kan biasanya justru mbah itu lebih sayang ke cucu perempuannya biasanya. Iya kan? Maksudnya cucu perempuan nggak dapat? Wah, nah tapi karena dalam hukum Islam yang dipentingkan adalah garis laki-lakinya, patriliniarnya. Sehingga yang ini nanti nggak dapat. Iya nggak dapat. Tapi nanti ketika semua yang saya lingkari pasti dapat ini kok nggak ada, maka yang bisa dapat adalah dawil arham. Artinya di tabel itu nggak ada, tapi ini termasuk dawil arham. Mungkin dapat, mungkin, tapi kalau sudah habis semua, yang lingkaran-lingkaran habis semua, ini nanti mungkin dapat, tapi maksudnya bukan yang di kotaan itu, tapi dawil arham. Nanti. Terus yang mungkin dapat lagi ini saudara saya, ya kan? Kalau saya tidak mempunyai anak atau anak-anak saya dan cucu saya meninggal lebih dulu daripada saya, maka kakak sama adik saya bisa dapat warisan. Termasuk dengan paman saya sama bibi saya. Siapa tadi paman saya, bibi saya? Paman. Paman ini Amun sama Mutafika. Paman. Iya, mungkin dapat. Nanti umpama paman sama bibi nggak ada, kesini nggak ada, anaknya paman siapa ayo? Oh anaknya paman belum ya tadi ya? Nah ini anak kan paman ini loh. Ini menikah punya anak. Namanya Ali, namanya Usman. Alia, oke Alia. Nah, Alia, betul apa Alia ini? Alia Torik. Nah, Alia Torik. Nah, Ali sama Alia. Ini kan anaknya paman. Anaknya paman berarti Ibnu Amin. Kalau pamannya nggak ada, maka nanti yang dapat warisan adalah iya. Ini juga. Tapi menikah dengan anak. Torik sama Toriko. Ini bisa dapat. Bisa dapat. Oh nanti, nanti tahunya ketika ngitung, kapan dia mungkin dapat dan kapan nanti pasti. Yang pasti tidak dapat adalah mantu atau orang luar. Yang mantu ini loh ini ya, Zuhro ya, Zahro ini nggak mungkin dapat karena Dekato seperti apa dengan saya tapi dia mantu, maka nggak dapat. Nanti umpama Muniro ini menikah, ini kan saudara saya kan, nah, saudara saya umpama menikah Muniro dengan Salim umpama menikah dengan Salim, terus punya anak namanya Muslim sama Muslimah. Nah ini apa saya ayo? Muslimah apa saya? Ya apa namanya? Ini penting nih, yang mungkin dapat ini. Ibnu Ukhtin. Iya sih, Ibnu Ukhtin. Nah, kalau tadi Kabir ini menikah, nanti Kabir menikah dengan Bilqis. Oke, Bilqis. Menikah dengan Bilqis, dari pernikahannya dengan Bilqis Mukmin Mukminah namanya. Mukmin Mukminah. Siapa saya ini Mukmin Mukminah? Ibnu Akhin. Ibnu Akhin yang sakit malahan. Ini kan saudara saya kandung. Iya sampun. Nah, sebenarnya bukan ruwet. Makanya gini, dalam waris itu, ya dalam waris gini, ada 4 hal ya yang harus jenengan perhatikan benar-benar.
dalam nulis kerabat ataupun nasab, dan ini hukumnya berbeda sekali. Satu, kerabat dalam hal mahram nikah. Mahram nikah. Siapakah yang menjadi mahram nikah kita? Sepupu. Ya bentuk belum, bukan. Ini nanti harus dengan bedakan mahram nikah. Kemudian masalah batal wudhu dalam Syafi'iyah ya, karena kita Syafi'iyah. Dalam batal wudhu, kemudian dalam waris, sama dalam wali nikah. Wali nikah. Ini mempunyai persamaan, yaitu persamaannya adalah hubungannya nasab atau kerabat. Tapi bukan berarti kalau haram dinikah terus kemudian otomatis batal wudhunya ataupun sebaliknya, nggak mesti. Contoh, haram dinikah itu dalam hal wudhu batal nggak? Samen sama ayah samen tuh nikahnya halal apa haram? Haram. Nah iya makanya samu lek saliman sama ayah batal nggak wudhunya? Apakah mahram nikah kalau haram dinikah itu pasti tidak membatalkan wudhu? Belum tentu. Belum tentu. Ada yang mahram nikah dan batal wudhunya. Iya. Nggak boleh dinikah. Nggak boleh dinikah. Mestinya kan wudhunya nggak batal, mestinya. Ya kan? Nggak boleh dinikah. Mestinya wudhunya nggak batal. Sama kayak sampean tadi loh, sama ayah, sama kakek, sama adik, sama mas, sama paman, ya saudaranya ayah itu loh. Itu kan jenengan saliman nggak apa-apa, nggak batal dan nggak boleh dinikah. Tapi ada yang nggak boleh dinikah dan wudhunya batal. Nggak boleh dinikah dan wudhunya batal. Siapa itu? Boleh sepupu, boleh. Sepupu itu boleh. Keponakan itu ini mahram nikah, keponakan itu. Kalau beda sama sepupu ya. Saudara sepersusuan ya itu kan mahram nikah dan membatalkan wudhu. Wes, ada lagi. Itu kan hubungannya masalah rodoa. Ini masalah nasab. Masalah rodok, bukan masalah rodok, masalah nasab. Nah, kayak itu. Mertua itu mahram nikah. Iya kan? Kalau sudah akad nikah itu orang tuanya pasangan sampean, orang tuanya suami sampean, itu kan nggak boleh dinikah. Ya kan? Mahram nikah. Oh, mertua itu termasuk ini. Termasuk nggak boleh dinikah dan tidak membatalkan wudhu. Bukan mertua, ada lagi. Apa? Ipar. Nah, pinter. Ipar. Nah, ipar itu boleh nggak dinikah? Nggak boleh kan kalau masih hidup. Siapa sih pemeran kok? Davina Karome. Mbak Is siapa? Anissa sing lanang lho jenenge. Aris. Kalau Mas Aris itu masih nikah dengan Anissa, maka kan nggak boleh nikah sama Devina Karamoy. Ya kan nggak boleh nikah sama Devina. Tapi ketika tidak boleh nikah sama Devina Karamoy, apakah boleh saliman terus nggak batal wudhu? Nggak boleh. Nggak boleh tetap. Nggak boleh. Ipar satu, ada lagi satu lagi. Siapa itu? Istrinya orang lain. Loh iya. Kalau dari saya istrinya orang lain. Atau kalau dari sampean suaminya orang lain. Loh iya. Suami orang lain, kamu punya suami. Ya kan? Terus atau ada laki-laki lain lah selain suami kamu. Bukan saudaramu. Itu kan kamu nikah nggak boleh. Nggak boleh kan? Nikah nggak boleh. Tapi wudhu juga batal. Loh. Apa? Loh. Oke, mau bel ya. Makanya harus bisa bedakan mana yang nasab kerabat, mana yang bukan. Makanya hubungannya tadi loh. Apakah mahram nikah itu pasti tidak batal wudhu? Yang belum tentu. Jangan menggeneralisir, maksudnya gitu loh.
Kalau nggak boleh dinikahi berarti wudunya nggak batal. Lah ipar iman. Nah, ya kan? Wes. Waris juga gitu. Ipar itu boleh dapat waris nggak? Ipar dapat waris nggak? Enggak, ipar itu nggak dapat waris. Nggak boleh dinikah tapi nggak dapat waris. Terus ipar itu boleh jadi wali nikah nggak? Ipar? Nggak boleh. Makanya 4 ini dalam hal nasab atau kerabat ini harus dibedakan. Kalau yang ini laki-laki semua, urusannya laki-laki semua ditentukan, dan hanya dari garis laki-laki saja. Kalau yang naik ke atas sudah nggak ada, ke samping sudah nggak ada, nanti baru yang garis laki-laki. Kalau waris bisa garis perempuan, bisa garis laki-laki, tapi hanya yang terdekat saja. Dekat atau seperti ini Muniro sama Kadir kan dekat sekali ini. Kakak saya sama adik saya ini kan dekat sekali. Tapi kalau saya tadi masih punya anak Jawa dan sebagainya ini, maka dia kan nggak dapat. Jadi bedakan antara masalah pernikahan, masalah batal atau tidaknya wudhu, masalah waris dan masalah wali nikah. Makanya nanti di bab-babnya itu identifikasi masing-masing. Kalau di mahram nikah itu biasanya tengerannya begini. Kalau yang mahram mu'abbad itu yang tidak boleh dinikah selamanya, tanpa ada sebab apapun, tanpa ada waktu apapun, maka selamanya tidak batal wudhu. Tapi kalau mu'aqqad yang ada waktu-waktu tertentu, ada kondisi-kondisi tertentu, maka boleh meskipun mahram dinikah, tapi wudhunya tetap batal. Seperti ipar tadi. Ipar tadi kan nggak boleh dinikah dulu, tapi wudhunya tetap batal. Wa anta jma'u bainal ukhtaini illa ma qad salah. Terus ada lagi besan. Besan ini nganu nggak? Batal wudhunya nggak? Besan. Besan batal wudhu. Berarti boleh nikah nggak antar besan? Yes. Mohon maaf. Calon kamu namanya siapa? Jai, oke. Orang tuanya, mohon maaf, orang tuanya Jai Duda. Orang tuamu janda. Ya, orang tuanya Jai Duda. Orang tuamu janda. Kamu menikah dengan Jai. Orang tuamu yang duda sama janda nikah boleh nggak? Siapa yang larang? Ya boleh. Boleh. Tapi kita ini harus nikah dulu ya. Enggak ada syarat. Boleh. Berarti boleh nikah bareng. Boleh. Sekarang ketika kamu sudah nikah pun hubungannya sama mahram apa? Orang tuanya kan hanya mertua. Iya kan? Kalau sama kamu memang nggak boleh dinikah. Tapi antara orang tuamu ya, yang duda sama janda tadi loh, apa hubungannya? Nggak ada lagi boleh nikah. Yang nggak boleh kan menantu sama mertua itu nggak boleh. Iya, menantu sama mertua memang nggak boleh nikah. Kayak mohon maaf ya, kamu kan rencananya nikah sama Jai. Lah Jai ini punya ayah duda, punya ayah duda. Maka ketika kamu sudah menikah dengan si Jai, si ayahnya Jai yang duda ini otomatis jadi ayah kamu, ya kan? Otomatis jadi ayah dan mahram sama aja, nggak masalah ini loh. Kalau mertua sama menantu memang mahram, nggak boleh sih. Tapi kalau yang tadi saya contohkan kan duda sama jandanya ini, besan itu loh. Mertua sama mertua. Ibu kamu yang duda menikah dengan oh iya mohon maaf, ibumu yang janda menikah dengan ayahnya Jai yang boleh kan? Nah kalau yang setara ini nggak apa-apa, yang ini loh nggak boleh, yang janda sama yang menantu sama mertua nggak boleh. Kalau yang masalah itu Ustadz katanya yang kalau sudah dikumpuli baru kalau sudah dikumpuli menjadi mahram, kalau belum dikumpuli belum jadi mahram ya. Nah itu kan mantu. Itu modelnya kayak seperti anak gawan. Jadi duda bawa anak, ya. Si janda juga bawa anak. Wis. Kemudian janda sama duda ini nikah. Janda sama duda nikah duluan. Lah, si anak kan jadi saudara.
Ya entah apalah, kan jadi saudara. Si anaknya ini kalau nggak ditulis bingung ini. Besok aja. Itu urusannya bab pernikahan. Tapi dalam hal waris tidak seperti itu. Karena masalah mantu bukan termasuk ahli waris. Begitu juga mertua bukan termasuk ahli waris. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa mitna fi tariqati wa mu'afatihim minal fitani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.